Gebrakan Jaksa Agung ini bukan omong kosong, yaitu koruptor akan dimiskinkan. Bayangkan, pada kasus Jiwasraya kemarin, Jaksa Agung telah banyak menguras keringat dan tenaga dengan mengusut tuntas kasus Jiwasraya yang merugikan negara hampir 18 triliun. Dan negara pun masih tombok 20 triliun untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya korupsi di Jiwasraya. Jaksa Agung pun tidak tinggal diam. Bahkan, akhir-akhir ini Jaksa Agung mewacanakan akan memiskinkan koruptor. Anda pasti juga gregetan, di mana para korupsi yang sudah memakan uang rakyat, uang negara yang begitu banyak, tetapi di hadapan kamera masih tetap tersenyum. Maka dari itu, Burhanuddin juga akan memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, akan dimiskinkan pelaku koruptor, sehingga para koruptor jika ingin melakukan korupsi akan berpikir ulang. Karena ketika dia melakukan korupsi, maka konsekuensi yang diambil oleh para koruptor tersebut adalah miskin dan juga dipenjara. Berkaca dari Bupati M. Tamsil, hukuman terhadap koruptor seharusnya diperberat. Tamsil kembali tersangkut kasus korupsi setelah terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Dan ia merupakan terpidana korupsi yang memenangi Bupati pada tahun 2018 yang lalu. Seharusnya kepala daerah yang sudah tersangkut kasus korupsi selain divonis berat, juga harus dicabut hak politiknya, sehingga bupati tersebut tidak bisa dipilih kembali oleh rakyat dan tidak bisa mencalonkan sebagai calon kepala daerah. Anda sudah tahu kan, siapa yang mencalonkan lagi yang korupsinya tidak seberapa. Jika yang sudah menjadi kepala daerah melakukan korupsi, seharusnya sudah dicabut hak politiknya dan tidak bisa mencalonkan lagi sebagai kepala daerah, walaupun akhirnya masyarakat yang memilih. Nah, saya sangat setuju sekali dengan konsep Jaksa Agung, yaitu ST Burhanuddin, yang akan memiskinkan para pelaku koruptor, sehingga jika ditangkap oleh KPK atau Kejaksaan Agung, wajahnya tidak lagi tersenyum, melainkan terbayang-bayang setelah saya keluar pasti tidak punya apa-apa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Alhamdulillah, gebrakan Kejagung koruptor bisa dimiskinkan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta aparat penegak hukum untuk memiskinkan para pelaku koruptor sebagai efek jerah terhadap pelaku. Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan bahwa hukuman haruslah dapat memberikan different effect, baik di sektor pidananya dan juga di sektor perekonomian pelaku, kata Jaksa Agung saat menyampaikan sambutan dalam acara penyerahan barang hasil rampasan negara Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan RI Jakarta Selasa. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan mengejar dan menghukum pelaku melalui pidana penjara, maka sekarang orientasinya harus dibarengi dengan pendekatan follow the money dan follow the asset. Burhanuddin melanjutkan pentingnya menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan ekonomi karena pelaku white collar crime memiliki rasio yang tinggi. Ini terlihat dari modus yang kian canggih dan terstruktur karena dicampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi dan statistik. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat, dan besaran dana yang dijarah, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu keserakahan yang indah, kata Burhanuddin.
Para pelaku kejahatan korupsi, kata Jaksa Agung, mempertimbangkan antara biaya dan keuntungan yang dihasilkan. Kalkulasi untung rugi tersebut bertujuan untuk menentukan dan memutuskan pilihan apakah melakukan atau tidak melakukannya suatu kejahatan. Pilihan yang diambil para pelaku adalah melakukan karena masih sangat menguntungkan. Tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara, namun ia dan keluarganya masih akan tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang telah dilakukan, tambah Burhanuddin. Jika aparat penegak hukum menegakkan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan pidana dan pendekatan ekonomi, Jaksa Agung memastikan ada dua hal positif yang dapat diperoleh. Pertama, dengan perampasan aset akan memberikan pesan yang kuat kepada para pelaku korupsi bahwa kejahatan yang mereka lakukan tidak memberikan nilai tambah finansial, melainkan justru memiskinkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi pelaku. Kedua, keberadaan benda sitaan barang rampasan dan benda sita eksekusi sebagai aset pada akhirnya akan dipandang sebagai sesuatu yang penting karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan dari penanganan dan penyelesaian suatu perkara pidana. Dengan sudut pandang tersebut diharapkan dapat menginisiasi munculnya upaya yang semaksimal mungkin dan terintegrasi secara baik di setiap tahapan penegak hukum agar menjaga dan mempertahankan nilai aset yang berasal dan ada kaitannya dengan tindakan pidana tidak berkurang sehingga aset tersebut dapat segera dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghadirkan keadilan sosial, urai Jaksa Agung. Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung mengapresiasi Menteri Keuangan RI dan pimpinan KPK yang telah menyerahkan barang rampasan kepada Kejaksaan RI. Dua barang rampasan negara yang berasal dari KPK itu berupa satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dan satu unit tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Badung, Bali. Status hukum dua aset itu telah berkekuatan hukum tetap. Ini wujud sinergi dan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Keuangan RI, KPK, dan Kejaksaan RI, tutur Jaksa Agung. Berkaca dari Bupati Kudus, Bupati M. Tamsil, hukuman terhadap koruptor seharusnya diperberat, bukan sekedar hukuman badan penjara. Tamsil kembali tersangkut kasus korupsi setelah terkena operasi tangkap tangan OTT oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia merupakan bekas terpidana korupsi yang memenangi pemilihan bupati pada tahun 2018. Pakar otonomi daerah Johermansyah Johan mengatakan, kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi selain divonis berat harus dicabut hak politiknya. Harus ada penegakan hukum yang ketat dan keras. Jangan cuma dihukum 2-3 tahun lalu lepas, kemudian nyalon lagi di pilkada. Kan begini nih yang kasus Bupati Kudus. Masa orang yang sudah masuk penjara boleh lagi nyalon? Ujar Johermansyah ketika dihubungi Sabtu 27 Juli 2020. Tamsil ditahan KPK Sabtu 27 Juli karena diduga terlibat kasus suap jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. Tamsil pernah menjalani pidana selama 1 tahun 10 bulan. Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng pada tahun 2015 karena korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan 2004-2015 di Dinas Pendidikan Olahraga Kudus. Saat itu, Tamsil menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008. Johermansyah mengusulkan untuk mengatasi korupsi di daerah. Ia meminta pemerintah pusat hadir untuk menekan biaya politik pilkada. Menurutnya, biaya politik yang tinggi membuka ruang bagi kepala daerah melakukan korupsi. Kita harus menurunkan biaya politik. Negara harus hadir, jangan negara lepas tangan. Biaya kampanye terbuka dan di media massa yang mahal ditanggung oleh negara. Tidak apa-apa, jelasnya. Johermansyah mengatakan sesuai dengan sistem desentralisasi, masing-masing daerah memang memiliki wewenang khusus dalam memilih pemimpinnya sendiri. Namun, pemerintah pusat dapat melakukan perbaikan secara menyeluruh guna mengatasi persoalan korupsi di daerah. Sistem pemilu, pilkada diperbaiki, persyaratan pencalonan diperbaiki, kepartaian juga jangan minta mahar, itu diperbaiki dengan pemerintah memberikan dana operasional agar partai tak mencari biaya ke pihak lain yang berpotensi korupsi, tendasnya. Lebih lanjut, Johermansyah mengusulkan sistem pilkada kedepannya dapat berlangsung asimetris dengan pendekatan budaya dan kondisi masyarakat masing-masing daerah. Menurutnya, sistem pilkada langsung tidak bisa dilakukan pada semua daerah di Indonesia. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 45, pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis. Menurutnya, dalam kerangka demokratis, tidak harus melalui pemilihan langsung. Kepala daerah, kata dia, bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.